pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, masih belum mau muluk membicarakan kansnya merebut gelar dunia MotoGP 2024. Menurutnya, ia masih harus memperbaiki performa di sesi kualifikasi, yang tentunya akan memengaruhi performanya dalam balapan sprint dan Grand Prix. Sesi kualifikasi memang masih menjadi kelemahan Marquez musim ini. Dari 13 seri, Marquez baru 4 kali start dari barisan terdepan, yang 2 diantaranya dari pole. Dalam balapan San Marino 2024, pekan kemarin, ia start ke-9, dan ia mengaku bakal sulit menang andai hujan tak turun. Atas alasan ini, Marquez tak mau berpuas diri meski baru memangkas ketertinggalan menjadi 53 poin dari Jorge Martin dan 46 poin dari Pecco Bagnaia di klasemen. Menurutnya, membidik posisi 5 besar masih jadi mentalitas yang lebih realistis ketimbang membidik kemenangan dan gelar dunia. Perjalanan masih sangat panjang. Sudah jelas, sepekan lalu kami sangat jauh dan dengan kemenangan ini kami jadi mendekat. Namun, kami masih punya mentalitas yang sama. Jika ingin memperebutkan gelar dunia, saya tak boleh melakukan kesalahan yang saya lakukan dalam kualifikasi, ujar Marquez via Diario AS. Marquez juga mengaku ragu 2 kemenangannya yang beruntun di Aragon dan San Marino membuat Martin dan Bagnaia mencemaskannya. Ia yakin kedua rider ini justru bakal makin semangat meraih hasil baik. Kini, yang terpenting baginya adalah mencari motivasi usai terpuruk bersama Honda selama 4 musim. Francesco Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang kontra dengan penggunaan alat komunikasi radio MotoGP. Setelah mencobanya pada tes MotoGP Misano Senin kemarin, Pecco Bagnaia semakin yakin bahwa MotoGP tidak butuh alat komunikasi radio. Bahkan saking tidak sukanya, Pecco Bagnaia lebih memilih mendapat sanksi denda seperti yang dilakukan Michael Jordan di NBA beberapa dekade silam. Kala itu, Jordan dan brand sepatu Nike lebih memilih membayar ratusan juta rupiah tiap pertandingan karena memakai sepatu di luar aturan NBA. Aku akan didenda setiap balapan kayak Michael Jordan yang didenda setiap pertandingan karena memakai sepatu merah, kata Bagnaia dari Motosan. Bedanya, Bagnaia tak mau memakai alat komunikasi radio itu. Pembalap asal Italia tersebut mengaku telinganya sakit gara-gara memakai earphone-nya setelah beberapa detik. Selain itu, penggunaan radio juga cukup mengganggu konsentrasinya saat memacu motornya di atas lintasan. Alat komunikasi radio tersebut akan diterapkan mulai MotoGP 2025 dengan sistem satu arah dari race control ke pembalap saja. Sedangkan pada 2027, rencananya akan ada alat komunikasi radio 2 arah yang memungkinkan pembicaraan antara tim di garasi dan pembalap. Tim Monster Energy Yamaha MotoGP hadir di Misano untuk mengikuti 1 hari tes resmi MotoGP 2024 pada hari Senin kemarin. Mereka membawa berbagai perangkat pengembangan, termasuk sasis baru, mesin baru, dan perangkat elektronik pendukung lainnya untuk motor YZR M1. Dalam tes ini, Yamaha tak melibatkan test rider mereka, Cal Crutchlow, yang masih belum pulih sepenuhnya. Namun, mantan pembalap Andrea Dovizioso, yang beberapa minggu sebelumnya terlibat sebagai test rider untuk YZR M1, tampak hadir di paddock untuk mendampingi kru dan membantu persiapan motor bagi Fabio Quartararo dan Alex Rins. Peran Quartararo dan Rins sangat penting dalam pengumpulan data. Keduanya menjalani 2 sesi latihan untuk membandingkan berbagai komponen yang diuji. Kami mencoba beberapa setup baru dan mesin prototipe 2025. Saya rasa kami berada di jalur yang tepat dengan sasis baru ini. Semoga bisa meningkatkan grip dan performa mesin sebelum musim berakhir agar bisa lebih kompetitif, ujarnya. Data yang mereka kumpulkan akan digunakan untuk persiapan sisa musim 2024, sekaligus memberikan gambaran awal untuk motor prototipe 2025. Quartararo dan Rins menyelesaikan tes dengan hasil berbeda. Quartararo menempati posisi ke-5, sementara Rins berada di urutan ke-16 dari hasil gabungan 2 sesi tersebut. Quartararo menjalani 38 lap di pagi hari dan 35 lap di sore hari, menguji sasis baru, mesin prototip 2025, serta beberapa perangkat elektronik baru. Waktu terbaiknya 1 menit 31,063 detik dicatatkan pada putaran terakhirnya, membuatnya hanya 0,444 detik di belakang Pecco Bagnaia yang berada di posisi pertama.
Rins juga mencoba mesin prototipe 2025 yang pernah ia gunakan sebelumnya di GP Aragon. Ia merasa ada peningkatan signifikan, terutama pada sasis baru yang digunakan di GP San Marino. Rins menyelesaikan 35 lap pada sesi pagi dan 31 lap di sore hari dengan catatan waktu terbaik 1 menit 31,951 detik, menempatkannya di posisi ke-16, lebih lambat 1,332 detik dari Bagnaia. Setelah tes, Direktur Tim Yamaha, Massimo Meregali, mengeluhkan bahwa kondisi lintasan kurang ideal setelah hujan malam sebelumnya. Tapi kami senang dengan umpan balik dari Fabio dan Alex. Mereka sepakat bahwa sasis baru ini adalah langkah ke arah yang benar. Kami juga mencoba pengaturan elektronik dan dasar mesin 2025 yang akan dianalisis lebih lanjut. Beberapa data akan berguna untuk balapan berikutnya, sementara yang lain sangat penting untuk pengembangan motor tahun 2025, ucap Meregali. Luca Marini dan Joan Mir sama-sama ambil bagian dalam tes resmi MotoGP 1 hari di Misano, setelah keduanya absen di Grand Prix karena sakit. Ada sejumlah bagian baru yang harus diuji oleh kedua pembalap. Yang paling menonjol adalah fairing baru yang tampaknya meniru yang digunakan Ducati pada Desmosedici GP20 sejak uji Sepang pada bulan Februari, serta beberapa item sasis. Marini mengakhiri tes di posisi ke-21, dan Mir tertinggal satu posisi di posisi ke-22. Pembalap Italia itu setidaknya mampu menemukan hal positif pada komponen baru yang dibawa Honda, meskipun terus merasakan efek penyakit yang membuatnya absen dari Grand Prix hari Minggu. Meskipun tidak dalam kondisi terbaik, kami mampu merasakan perbedaan dalam apa yang Honda bawa ke sini, dan saya berharap masukan saya dapat membantu mereka menentukan arah. Saya rasa kami menemukan beberapa hal positif, tidak hanya untuk masa depan, tetapi juga untuk beberapa balapan berikutnya, ujarnya. Toprak Razgatlioglu telah memulai perjalanan pemulihan untuk kembali beraksi di World SBK pada putaran ke-9 musim ini di Cremona dalam 2 pekan ke depan. Pembalap Turki itu menyaksikan rentetan kemenangan beruntunnya berakhir setelah sesi free practice 2 World SBK Prancis di Magny-Cours. Dirinya mengalami kecelakaan mengerikan saat melakukan pengereman dan badannya menghantam dinding bagian dalam. Razgatlioglu mengalami pneumotoraks traumatis ringan dan cedera tersebut memaksanya untuk absen dalam 3 balapan di Prancis. Namun, yang menjadi perhatian utama bagi pebalap Rocket BMW Motorrad ini adalah kembali ke kebugaran penuh tepat waktu untuk putaran 9 di Cremona pada 20-22 September. Sebuah tujuan yang sedang ia upayakan menurut sebuah unggahan di Instagram saat ia menjalani perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Mulan.